Sebelumnya, saya Adik Made Surakacana Sweta. Di sini saya dari kelompok 7. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang kami buat. Baik, sebelum mempresentasikan, baiknya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yaitu pertama ada IKD Rai Sudarsana dengan NPM 2020 321 22075. Ada IMADE Agus Nusantara dengan NPM 2020 321 22074. Habis itu ada IMADE Mareta Nyana Wibawa dengan NPM 2020 321 22076. Dan terakhir ada Adik Made Surakacana Sweta dengan NPM 2020 321 22086. Baik, pertama latar belakang. Keadaan perekonomian Indonesia ini tidak terlalu baik ya saat ini. Dengan hal ini dikarenakan masih banyaknya pengangguran, jadi diperlukan lapangan pekerjaan tentunya untuk masyarakat sendiri. Jadi untuk itu kami membuat bisnis ini, di mana bisnis ini bisa menampung beberapa pekerja nanti. Dan kesibukan aktivitas sehari-hari membuat orang menjadi banyak stres ya hari ini, dan memerlukan waktu di mana memerlukan tempat yang nyaman untuk meluangkan stresnya ataupun mengerjakan tugasnya. Dan budaya nongkrong khususnya di kota dan pasar ini dan sekitarnya, termasuk di Canggu sendiri, itu sudah banyak digemari anak muda ataupun orang-orang tua ya. Tujuan usaha yang kami buat adalah, tentunya tujuan utamanya pasti meraih keuntungan ya, tapi ada tujuan di balik itu juga, memberikan pelayanan kepada pengunjung melalui makanan yang sangat enak dengan kualitas yang sangat baik, memuaskan pengunjung, membuka lapangan usaha, sarana modal untuk mencari keuntungan. Habis itu deskripsi perusahaan. Baik, bisnis yang kami buat adalah bisnis yang bergerak di bidang kuliner yang mengedepankan konsep wisata, di mana target market yang kami sasar adalah kalangan anak muda dan juga wisatawan asing maupun dalam negeri, karena lokasi kami itu berada di daerah dengan kunjungan wisata yang sangat banyak, yaitu Batu Bolong, Canggu. Baik, berikut adalah data perusahaan. Kami membuat sebuah kafe tentunya yang dimana dinamakan Aulus Cafe. Bidang usahanya itu adalah jasa kuliner dan juga wisata, dimana kami menyediakan makanan minuman yang sangat lezat tentunya, dan juga mendapatkan vibe wisata, dimana jika berkunjung ke kafe kami, pengunjung merasa seperti liburan. Untuk usaha kami adalah UMKM ya. Jenis produk yang dijual itu adalah kopi, jus, teh, dan cemilan. Alamatnya usaha kami itu berada di Jalan Raya Batu Bolong, Canggu, Kota Utara. Ini berikut data pemilik, di mana Adik Made Surakacana Sweta, saya sendiri, saya bidang owner utama, di mana saya memastikan semua unsur bisnis berjalan dengan baik. Saya mengkoordinir semua sub-sub pada perusahaan ini agar berjalan dengan baik. Yang kedua adalah IKD Rai Sudarsana, di mana Rai saya tempatkan pada bidang pemasaran, mengurus segala bentuk promo dan iklan. Nah, berikut adalah IMADE Agus Nusantara, berada di bidang produk, di mana IMADE Agus Nusantara ini mengurus segala proses pembuatan produk yang akan dijual, menentukan produk apa yang akan dijual, dan menentukan di mana membeli bahan agar kualitas produk kita terjamin ya. Dan terakhir itu ada IMADE Mareta bahwa di mana bidang keuangan, di mana IMADE Mareta ini mengurus segala faktor keuangan seperti modal yang dikeluarkan, pemasukan, dan juga pengeluaran sehari-hari atau per bulannya, dan juga mereka ini mengurus pembagian dividen kepada pemegang saham.
ikut analisis produk yang saya jelaskan pertama kopi. Tentunya kopi adalah produk yang sangat digemari akhir-akhir ini ya. Budaya ngopi ya yang dulunya identik dengan ya cuma sekedar biasa ya, seperti minum biasa, namun kopi sekarang adalah minuman yang sangat dicari-cari, dan banyak kopi ini adalah minuman yang sangat banyak dipamerkan di sosial media tentunya, karena rasanya yang unik dan sangat banyak variannya tentunya. Dan sudah ada mulai lomba kopi, lomba barista dan lain-lain. Jadi kopi itu merupakan produk yang sangat menarik untuk dijual pada akhir-akhir ini. Terima kasih. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Eka Daerul Sedasana, NPM 2020321220075 dari kelompok 7. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Analisis produk. Yang pertama ada teh. Selain kopi, akhir-akhir ini teh juga menjadi minuman yang digemari di kafe dan restoran. Sangat banyak jenis teh yang bisa kita coba, tapi tidak sehype kopi. Namun, teh masih bisa dijadikan pilihan yang menarik. Yang kedua ada jus. Jus adalah minuman yang dibuat dari sari-sari buah yang tentunya menyehatkan dan menyegarkan. Jus merupakan pilihan lain untuk customer yang tidak menyukai kopi ataupun teh. Yang ketiga ada cemilan. Sangat hambar rasanya jika kita menikmati minuman yang sangat enak tanpa ditemani oleh cemilan. Cemilan adalah pilihan terbaik di saat kita bernongkrong ria. Pengolahan produk Aulus Cafe. Produk kami adalah produk dengan kualitas yang sangat tinggi karena dibuat berdasarkan riset dan dibantu oleh ahli pada bidang kuliner. Menggunakan bahan premium dan pastinya tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan. Kami tidak menyediakan alkohol karena alasan kesehatan dan juga menarik pasar yang ingin hidup sehat. Perencanaan pemasaran, strategi dan segmentasi pasar. Dalam hal ini, pembuatan Aulus Cafe memiliki potensi pasar yang lumayan menjanjikan karena di daerah ini sudah terbentuk pasar penikmat kafe. Apalagi harga yang kami berikan relatif lebih murah dari kafe-kafe yang ada di sekitar area ini. Selain itu, menu yang kami sajikan juga sangat bervariasi sehingga pengunjung tidak akan cepat bosan. Tidak hanya itu, usaha kafe ini juga menyediakan hotspot atau wifi gratis bagi para pelanggan yang memesan makanan dan minuman, dan hal ini akan menambah kenyamanan para pelanggan. Perencanaan pemasaran. Yang kedua ada pelaksanaan distribusi. Kafe ini juga melayani delivery sekecamatan Kota Utara atau free ongkir. Lebih dari itu, akan kami kenakan biaya tambahan. Kami juga melayani takeaway sehingga customer dapat langsung datang ke kafe. Yang ketiga ada strategi pemasaran. Selain tempat yang strategis yang dilewati banyak orang, kami juga mempromosikan dagangan kami melalui beberapa media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Analisis industri. Perspektif masa depan industri. Usaha kafe yang kami dirikan mempunyai prospek ke depan yang baik. Apabila bisnis tersebut dikelola dengan baik, maka dapat memberikan keuntungan yang lumayan. Karena biasanya dalam hal bisnis, makanan maupun minuman, untung yang diberikan bisa lebih besar dari usaha-usaha lain. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan untuk dapat membuat makanan dan minuman yang kami sajikan mudah ditemukan di pasaran sehingga ketersediaan bahan baku yang digunakan terjamin. Analisis persaingan. Di daerah kami sudah terbentuk industri kafe dan juga wisatawan di mana persaingan akan tetap ada, namun saling support terhadap UMKM sekitar dapat menjadikan daerah ini semakin ramai dan banyak diminati, sehingga perindustrian kafe di daerah Batu Bolong dapat sustain ke depannya. Resiko. Dalam menjalani kegiatan pembangunan dan pengembangan usaha, tentunya akan menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya. Dampak dan risiko yang dapat terjadi adalah kurangnya keinginan masyarakat untuk mencoba tempat-tempat baru. Dampak yang lain adalah kurangnya respon masyarakat. Pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi yang tepat untuk dapat membuka usaha bisnis kafe adalah di tempat yang berada di pinggir jalan yang sering dilalui oleh banyak kendaraan. Oleh sebab itu, saya memilih lokasi di Jalan Raya Batu Bolong yang sering dilalui oleh banyak kendaraan. Hal ini akan mempermudah dan mempercepat masyarakat sehingga mengetahui keberadaan kafe ini, baik itu masyarakat lokal ataupun masyarakat dari luar negeri yang melewati jalan tersebut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imadil Merekatnyana Wibawa, NPM 202322122076 dari kelompok 7.
Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sumber bahan baku. Bahan-bahan yang digunakan adalah yang mudah ditemukan di pasar, sehingga ketersediaannya terjamin dan keberlanjutannya juga terjamin. Keberadaan bahan baku yang dapat dijumpai dimanapun membuat kami yakin bahwa bisnis ini akan berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena adanya jaminan bahan baku yang digunakan, sehingga untuk kekurangan masalah bahan baku tidak akan terjadi, dan kita akan terus bisa memuaskan pelanggan dengan hidangan yang disajikan dengan pelayanan yang baik. Peralatan. Jenis peralatan yang digunakan dalam proses produksi makanan dan minuman adalah dengan menggunakan peralatan modern yang canggih sehingga untuk pelayanannya menjadi lebih cepat. Pelayanan yang cepat tentunya akan membuat pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh kafe kami. Peralatan yang digunakan dapat berupa kompor dan gas, lemari es, alat pemanggang roti dan burger, blender dan penggorengan. Kemudian barang yang digunakan untuk penyajian adalah piring, mangkuk, sendok, gelas, garpu, pisau, sedotan, dan cangkir. Proses penetapan harga jual. Minuman black coffee 5.000, mochaccino 7.000, vanilla latte 7.000, cappuccino 7.000, coklat 7.000, coklat karamel 8.000, coklat buah 8.000, coklat susu 8.000, coklat float 9.000, coklat astor 8.000, teh 2.500, teh susu 3.000, jeruk 3.000, lemon tea 3.000, sirup 3.000, jus buah 7.000, es timun 4.000. Penetapan harga makanan. Kentang goreng 7.000, nugget 7.000, roti bakar 8.000, burger 11.000, mie 7.000. Penggunaan modal. Makanan dan minuman. Coklat 500.000, buah 400.000, susu 400.000, kopi 600.000, krim 400.000, sirup 400.000, gula 300.000, kentang 500.000, roti tawar 250.000, roti burger 400.000, daging 750.000, astor 100.000, keju 300.000, selai roti 300.000, saus tomat 150.000, aneka rempah 150.000, es batu 30.000, bumbu dan bahan pendukung lainnya 500.000, totalnya menjadi 6.730.000. Penggunaan modal peralatan. Perkakas dapur 500.000, pemanggang burger dan roti bakar 2 juta rupiah, blender 2 buah 1 juta rupiah, kompor gas 800.000, piring 300.000, gelas 400.000, sendok, garpu dan pisau makan 200.000. Jadi totalnya 5.200.000 rupiah. Penggunaan modal biaya manajemen dan maintenance. Biaya promosi 100.000, biaya renovasi 10 juta rupiah, biaya fasilitas wifi 500.000, gaji pegawai 10 juta rupiah, biaya listrik, air dan telepon 500.000, transportasi 100.000, sewa tempat 1 juta rupiah, wifi 500.000, jadi totalnya 22.700.000 rupiah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imade Agus Nusantara dari kelompok 7 NPM 202032122074. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu penggunaan modal. Biaya peralatan dan pendukung. Sofa 2 set dengan senilai harga 10 juta, meja 15 dengan harga 10 juta, kursi 60 dengan harga 30 juta, meja kasir dan lemari 1 set dengan harga 5 juta. Menjadi total 55 juta. Penyusutan peralatan selama 1 tahun, 1/12 bulan kali 50 juta 200, sama dengan 4 juta 185 ribu. Total biaya keseluruhan yaitu 93 juta 815. Biaya pengeluaran setiap bulan menjadi 19 juta 330. Perkiraan pemasukan. Jumlah pemasukan per bulan dikali 30 hari. Black coffee dengan harga 5.000 jika laku 7 cup
per hari maka menghasilkan 1.050.000 per bulan. Mochaccino dengan harga 7.000 jika laku 5 cup per hari maka menghasilkan 1.050.000 per bulan. Vanilla latte dengan harga 7.000 jika laku 5 cup per hari maka menghasilkan 1.050.000. Cappuccino dengan harga 7.000 jika laku 7 cup per hari maka menghasilkan 1.470.000. Coklat dengan harga 7.000 jika laku 10 cup per hari maka menghasilkan 2.100.000 per bulan. Coklat karamel dengan harga 8.000 jika laku 5 per hari maka menghasilkan 1.200.000. Coklat buah dengan harga 8.000 jika laku 5 cup per hari maka menghasilkan 1.200.000. Coklat susu dengan harga 8.000 jika laku 5 cup per hari maka menghasilkan 1.200.000. Coklat flute dengan harga 9.000 jika laku 5 cup per hari menghasilkan 1.350.000 per bulan. Coklat Astor dengan harga 8.000 jika laku 5 cup per hari menghasilkan 1.200.000. Teh panas atau dingin dengan harga 2.500 jika laku 15 cup per hari maka menghasilkan 1.125.000. Teh susu panas atau dingin dengan harga 3.000 jika laku 8 cup per hari maka menghasilkan 720. Jeruk es atau panas dengan harga 3.000 jika laku 13 cup per hari maka menghasilkan 1.170.000. Lemon tea 3.000 dengan harga 3.000 jika laku 7 cup menghasilkan 620 per bulan. Sirup dengan harga 3.000 jika laku 5 cup per hari maka menghasilkan 450.000 per bulan. Jus buah dengan harga 7.000 jika laku 8 cup per hari maka menghasilkan 1.680. Flute dengan harga 9.000 jika laku 10 cup per hari maka menghasilkan 2.700.000. Es timun dengan harga 4.000 jika laku 5 cup per hari maka menghasilkan 600.000. Makanan kentang goreng dengan harga 7.000 jika laku 12 porsi per hari maka menghasilkan 2.520 per bulan. Nugget dengan harga 7.000 jika laku 5 porsi per hari maka menghasilkan 1.050.000 per bulan. Roti bakar dengan harga 8.000 jika laku 10 porsi per hari maka menghasilkan 2.400.000. Burger dengan harga 11.000 jika laku 5 porsi per hari menghasilkan 1.650 per bulan. Mie goreng atau kuah dengan harga 7.000 jika laku 8 porsi sehari maka menghasilkan 1.680.000 per bulan. Jadi jumlah total keseluruhan yaitu 31.245.000. Perkiraan pemasukan. Laba bersih per bulan 31.245.000, 19.330.000. Sama dengan 11.915.000. Sehingga untuk dapat mengembalikan modal yang digunakan diperlukan waktu 8 bulan. Setelah bulan ke-8 maka akan didapatkan laba bersihnya. Dan apabila dalam bulan pertama kita dapat meningkatkan produktivitas penjualan maka dapat diperkirakan sebelum bulan ke-8 kami sudah balik modal. Jadi kesimpulan dari bisnis plan kami yaitu kafe kami merupakan kafe masa kini yang berkualitas serta mengedepankan kepuasan pelanggan. Kami juga menawarkan berbagai makanan dan minuman yang tentunya masalah harga sudah tidak perlu dipertanyakan. Sangat terjangkau dan pas buat kantong pelajar mahasiswa yang hanya ingin sekedar hangout atau nongkrong. Terletak pada sektor pariwisata yaitu Canggu, diperkirakan dapat menjamah wisatawan asing. Terima kasih.